Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah penyebab berat badan naik meskipun kita itu olahraga rutin ya. Sobat sekalian, ya kita ketahui bahwasanya salah satu manfaat olahraga adalah sebagai olahraga kardio ya, olahraga kardio untuk melatih jantung supaya sehat sekaligus untuk menurunkan berat badan ya. Macamnya tentu saja banyak sekali ya, dari jogging, lari, kemudian juga yang menyenangkan seperti sepeda dan lain sebagainya. Dan ya sobat sekalian, kadang ya kalaupun kita lakukan olahraga rutin itu, seseorang pasti mempunyai ekspektasi ya, misalnya target mereka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu minimal bisa menurunkan berat badan yang signifikan 5 kilo kah ya, tergantung beratnya olahraga yang mereka rutinkan. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi kita semua ya, kalaupun ada ternyata seseorang itu ketika sudah rutin berolahraga ternyata mereka mendapatkan berat badan itu tidak turun-turun gitu ya, malah hal yang aneh malah naik gitu. Nah, apa yang salah? Nah, itu yang kita akan bahas kali ini gitu ya. Ada banyak penyebab sih berat badan naik itu meskipun kita olahraga ya. Ada riset yang menunjukkan bahwasanya memang ada orang-orang yang bisa menurunkan berat badan hanya dengan olahraga. Artinya olahraga ini salah satu faktor ya untuk menurunkan berat badan. Tetapi untuk menurunkan berat badan itu tidak melulu juga olahraga gitu ya. Namun ada beberapa orang lain olahraga saja tidak cukup. Jadi ada yang olahraga itu cocok ya, mereka langsung cocok turun berat badan, tetapi ada sebagian orang yang lain kadang tidak cocok ya. Nah, ini apa saja faktornya? Yang pertama itu faktor penyebab berat badan itu naik meskipun rutin olahraga itu, yang pertama adalah terlalu banyak makan ya. Ini hal yang patut sering kita sampaikan ya, bahwasanya prinsipnya itu sama seperti pengeluaran daripada dengan pemasukan ya. Artinya pembakaran kalori itu harus lebih banyak daripada jumlah kalori yang masuk, dan ini sudah wajar ya, karena kita makan itu sebenarnya ada hitung-hitungannya kalori berapa, kemudian apa yang sudah kita makan itu pasti akan menjadi energi, kadang juga disimpan menjadi lemak. Nah, itu repotnya kalau kita tidak mengontrol jumlah kalori yang masuk melalui makanan. Nah, kita seseorang itu harus ketika tubuh kita membakar lebih banyak kalori itu ya, juga harus diimbangi dengan keinginan untuk makan lagi, mengimbangi jumlah kalori yang dibakar melalui olahraga ya. Tetapi ada saran untuk melacak berapa banyak kalori yang terbakar dan jumlah kalori asupan makanan selama 1 atau 2 minggu. Anda bisa mengevaluasi menu olahraga dan asupan makanan. Artinya harus terkontrol dalam hal asupan makanan, jumlah kalori yang masuk, juga jumlah kalori yang keluar melalui aktivitas olahraga. Yang kedua, faktor penyebab berat badan naik meski rutin olahraga, yang kedua adalah pilihan makanan sebelum atau sesudah olahraga yang kurang tepat ya. Kadang kalau kita sudah nafsu makan meningkat, justru memilih camilan berkalori tinggi, misalnya kue, keripik, maupun biskuit ya. Rasa lapar kita itu memang berkurang, tetapi angka timbangan itu bertambah ya. Kadang kalau kita sudah berolahraga, merasa sudah melakukan aktivitas, kita ingin kepuasan, makanya kita kadang tidak mengontrol jumlah makan sesudah kita berolahraga, dan itu memang harus dikontrol. Yang ketiga adalah penyebab berat badan naik meski rutin olahraga adalah metabolisme melambat gitu ya. Ada ahli diet yang mengatakan bahwasanya kenaikan berat badan bisa terjadi akibat metabolisme yang melambat ya. Metabolisme bisa melambat karena pembatasan kalori atau kelelahan adrenal ya. Untuk membantu mengatasi hal ini, kita
mempertimbangkan menambah makanan dengan peluang lebih besar untuk meningkatkan metabolisme Anda. Pilih makanan yang mampu menaikkan suhu internal tubuh sehingga metabolisme meningkat. Jadi memang harus kita kontrol makanan ya. Dan ketika untuk ketika suhu internal tubuh naik ketika mencerna atau membakar makanan itu, kita tetap ya, makanan disarankan antara lain untuk mengontrol metabolisme kita yang melambat. Antara lain adalah susu, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, biji, dan polong-polongan. Itu ya. Yang keempat adalah faktor kenapa kita itu faktor kenaikan berat badan meskipun kita rutin olahraga adalah terlalu banyak asupan protein atau karbohidrat ya. Nah, ini juga kadang diremehkan oleh kita bahwasanya ketika kita mencukupi kebutuhan keduanya antara protein dan karbohidrat itu sangat disarankan. Tetapi orang suka membicarakan protein karena itu penting ya, tetapi jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak protein, Anda akan kenaikan berat badan karena akan ada kalori ekstra masuk ya. Kalau protein itu baik, tetap kita harus mengontrol jangan sampai jumlah protein yang kita konsumsi itu berlebihan ya. Karena konsekuensinya kita harus segera membakar kalori yang masuk melalui protein itu melalui olahraga. Yang kelima adalah yang kelima adalah kurang asupan cairan ya. Jadi orang itu kadang ketika mencukupi kebutuhan kadang lupa gitu ya, lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan ketika berolahraga. Olahraga membuat tubuh mengeluarkan keringat sehingga tubuh mengeluarkan cairan pengganti ya, tetapi cairan ini kadang dilupakan ya. Tapi memang seharusnya seseorang yang ingin berolahraga sekaligus menjaga agar cairan mereka tidak hilang adalah menjaga asupan cairan itu atau air ya, paling tidak 1,5 sampai 2 liter per hari ya. Jadi jangan sampai kehilangan cairan, karena kehilangan cairan itu juga bisa meningkatkan kenaikan berat badan. Dan yang terakhir adalah faktor kenaikan berat badan meskipun kita tetap berolahraga adalah cuma bergerak saat olahraga. Nah, ini juga patut juga menjadi perhatian karena memang kita rajin berolahraga, namun tubuh diajak bergerak hanya sangat berolahraga gitu. Dan ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai kita itu hanya bergerak pada saat olahraga saja ya. Usahakan ya, kalaupun kita sudah berolahraga maksimal, usahakan hal-hal kecil misalnya yang biasa dilakukan di rumah itu juga diperutin ya. Dan yang paling penting sobat sekalian, selain untuk olahraga untuk menurunkan kalori, kita harus terus juga mengkonsumsi kesehatan untuk menjaga imunitas dan juga tubuh kita selalu fit setiap hari ya. Dan juga bisa untuk mengatasi berbagai penyakit yaitu mengkonsumsi propolis. Dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Ya, jadi propolis yang saya sarankan, rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah. Dan Turkish Propolis Ruqyah atau TPR ini mempunyai banyak manfaat dan juga kelebihan, diantaranya adalah teknologi nano ya. Teknologi nano itu adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Dan juga di sini juga ada ruqyah. Ruqyah kita kedua adalah metode ataupun terapi penyembuhan yang sangat dianjurkan yang sudah ada dalam Turkish Propolis Ruqyah. Kemudian juga manfaat apa saja yang bisa diambil ataupun manfaat apa saja mengatasi apa saja Turkish Propolis Ruqyah, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian juga penyakit berat seperti kolesterol, asam urat, diabetes ya, kemudian stroke ya, kemudian luka ringan bisa dioleskan, dan banyak konsumen ataupun pelanggan menyatakan cepat kering ya ketika dioleskan Turkish Propolis Ruqyah. Terus juga untuk mengatasi kanker ya, ginjal, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Ruqyah yang brain, ini khusus untuk mengatasi manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian juga meningkatkan konsentrasi, kemudian juga meningkatkan stamina, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya, sekaligus juga bisa menutrisi otak orang dewasa.
Keunggulannya antara lain ini adalah produk halal ya, sudah mendapatkan sertifikat, antara lain sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya. Cara penggunaan juga mudah, tinggal meneteskan TPR ini ya sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg, 7 tetes, diteteskan 7 kali ya. Dites 7 kali, 2 kali pagi dan malam. Pagi 7 tetes, malam 7 tetes. Untuk terapi berat misalnya stroke ya, untuk diabetes dan lain sebagainya yang berat, itu terapinya 3 kali ya. Kami juga membuka peluang ya bagi Anda yang ingin mencoba produk ini, bisa langsung cek out aja di link pada deskripsi ya. Kalau sudah cocok, Anda bisa rekomendasikan kepada yang lain, saudara atau teman, ataupun jika ingin berbisnis Turkish Property Surya, kami juga membawa peluang ya, minimal pembelian 3 ya, hanya membayar 630 dengan hemat 120, Anda sudah mendapatkan keuntungan, mendapatkan bimbingan bisnis plus ya, bimbingan plus lengkap untuk berbisnis Turkish Property Surya. Jadi ada dua keuntungan, yaitu pertama dapat membantu kesehatan terhadap orang yang kita rekomendasikan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi, menjaga kesehatan dan stamina dan imunitas dengan terus mengkonsumsi Turkish Property Surya, baik yang merah atau yang biru ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dielgo di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.